Hai, sahabat cerita. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Yuk kita lanjut. Cerita diawali saat Kosuntak kecil yang sedang duduk di atas kursi roda. Tiba-tiba ada mobil ambulan yang datang membawa pasien, dan sepatu pasien itu terjatuh. Tak lama kemudian, keluarlah seorang wanita yang sedang menangis, dan Kosuntak melihatnya. Wanita tersebut mencoba mengambil sepatu yang terjatuh, tapi tidak bisa. Kosuntak datang menghampiri wanita itu dan memberikan sepatu itu kepadanya. Lalu wanita itu berkata, "Kamu bisa melihatku?" Dan Kosuntak menjawab, "Ya, aku bisa melihatmu." Scene berganti ke masa sekarang. Kosuntak yang berada di ruang operasi meminta bantuan Chaeyoungmin untuk mengoperasi pasien. Dan akhirnya, Chaeyoungmin masuk ke tubuh Kosuntak, lalu melakukan operasi itu. Wakil direktur juga terus mengawasi Kosuntak. Tak lama kemudian dokter kepala bersama dokter lainnya juga datang ke ruangan itu. Karena Kosuntak masih diam saja, dokter An meminta Kosuntak untuk minggir. Tetapi Kosuntak menjawab, "Kamulah yang minggir." Dan Kosuntak meminta dokter yang lain untuk membantunya. Kosuntak alias Chaeyoungmin meminta dokter An keluar dari ruangan operasi itu. Akhirnya, dokter An keluar dari sana dan duduk bersama dengan yang lainnya. Kemudian, Kosuntak alias Chaeyoungmin memulai operasi itu. Semua orang terheran-heran melihat keahlian Kosuntak. Sementara itu di ruang rawat Chaeyoungmin, Jang Sejin mengatakan kepada Chaeyoungmin kalau saat ini adalah jadwal operasi pasiennya. Tak lama kemudian, seorang suster datang dan mengatakan kalau Kosuntak sedang mengoperasi pasien yang kasusnya sama dengan dokter Chaeyoungmin. Jang Sejin teringat saat itu, dia melihat Kosuntak yang sedang mengoperasi Chaeyoungmin. Setelah operasi selesai, Chaeyoungmin keluar dari tubuh Kosuntak, dan Chaeyoungmin meminta Kosuntak untuk mengikutinya keluar ruangan. Semua orang tidak percaya dengan apa yang terjadi. Di luar ruangan, Chaeyoungmin sudah menunggu Kosuntak, tetapi saat Chaeyoungmin memanggilnya, Kosuntak tidak menghiraukannya. Sementara itu di dalam ruangan operasi, wakil direktur dan dokter lainnya merasa tidak percaya dengan kemampuan Kosuntak. Chaeyoungmin memarahi Kosuntak, tetapi Kosuntak tidak menjawab sama sekali. Lalu Kosuntak mengatakan, "Lihat di sana ada kamera CCTV." Kemudian Kosuntak pergi ke dalam ruangannya, diikuti oleh Chaeyoungmin. Di sana, Kosuntak mengatakan dia bisa melihat Chaeyoungmin. Lalu Chaeyoungmin berkata, "Sejak kapan kamu bisa melihatku?" Kosuntak menjawab kalau dia bisa melihat Chaeyoungmin sejak awal. Lalu Chaeyoungmin berkata, "Kenapa kamu tidak memberitahuku?" Lalu Kosuntak menjawab, kalau Chaeyoungmin tidak pernah bertanya. Kemudian Chaeyoungmin mengatakan, "Kamu juga melihat hantu yang lain?" Lalu Kosuntak menjawab, "Ya, aku melihatnya." Kemudian Kosuntak menyebutkan Chaeyoungmin dengan sebutan roh, tapi Chaeyoungmin tidak mau dipanggil dengan sebutan itu. Terjadilah perdebatan antara Kosuntak dengan Chaeyoungmin. Ternyata Kosuntak adalah orang yang menyelamatkan hewan peliharaan Chaeyoungmin. Karena saat itu Chaeyoungmin merengek tentang hewan peliharaannya itu. Kosuntak menelpon seseorang dan kemudian mendatangi rumah Chaeyoungmin untuk menyelamatkan hewan peliharaannya tersebut. Kemudian Chaeyoungmin menanyakan di mana hewan peliharaannya itu, tapi Kosuntak tidak mau memberitahunya. Dan terjadilah perdebatan antara Chaeyoungmin dengan Kosuntak, dan Kosuntak pergi meninggalkan Chaeyoungmin. Di luar ruangan, Kosuntak melihat keluarga pasien yang tadi dia operasi. Chaeyoungmin berjalan di lorong rumah sakit sambil memikirkan tentang perdebatannya dengan Kosuntak. Semua orang bergosip tentang Kosuntak yang berhasil mengoperasi pasien. Chaeyoungmin masuk ke ruangan perawatannya untuk melihat pasien. Para hantu juga melihatnya dan mengatakan kalau yang mengoperasi tadi adalah Chaeyoungmin. Di sana juga ada dokter yang lain sedang membicarakan tentang Kosuntak. Mereka mengatakan kalau Kosuntak itu sangat jenius. Tak lama kemudian Kosuntak datang dan dia diminta untuk meresepkan obat untuk pasien. Lalu Kosuntak melirik ke arah Chaeyoungmin untuk meminta bantuan, tapi Chaeyoungmin tidak mau membantunya. Kosuntak juga diberitahu kalau dia harus selalu memeriksa keadaan pasien yang telah dia operasi. Di ruangan lain, tampak dokter An yang sedang marah karena kejadian di ruangan operasi tadi. Di
Dia teringat saat Ko Sun-tak mengusirnya dari ruangan itu. Tiba-tiba dokter kepala datang dan memarahi dokter An karena membiarkan dokter residen untuk melakukan operasi itu. Lalu dokter kepala mengatakan kalau tidak ada yang boleh tahu tentang kejadian ini. Kalau tidak, maka dia dan dokter An akan terkena masalah. Lalu dokter kepala bertanya, apakah kamu melihat hal yang aneh pada Ko Sun-tak? Dan dokter An menjawab, apa itu? Lalu dokter kepala berkata, lupakan saja. Scene berganti, wakil direktur sedang memikirkan tentang operasi yang tadi. Dan dia menelpon seseorang untuk meminta rekaman lengkap operasi itu. Di ruangan pasien, tampak Cha Yong-min dan Ko Sun-tak yang sedang memperhatikan pasien. Saat mereka berdua sedang sibuk berdebat, tiba-tiba saja pasien sadar. Lalu Cha Yong-min meminta Ko Sun-tak untuk memeriksa keadaan pasien itu. Kemudian keluarga pasien datang dan menemui pasien tersebut. Scene berikutnya, Cha Yong-min berjalan di lorong rumah sakit. Ada bayang hitam yang mengikuti Cha Yong-min. Cha Yong-min pergi ke ruang tempat tubuhnya berada. Di sana juga ada Jang Se-jin. Jang Se-jin bercerita kepada Cha Yong-min tentang Ko Sun-tak yang berhasil mengoperasi pasien hari ini. Jang Se-jin mengatakan kalau Ko Sun-tak itu sedikit aneh dan Cha Yong-min juga berpikir seperti itu. Lalu Cha Yong-min teringat saat pertama kali bertemu dengan Ko Sun-tak. Scene berganti di rumah Ko Sun-tak. Setelah bertemu dengan ibunya, Ko Sun-tak langsung menuju ke kamarnya. Lalu dia melihat foto keluarganya dan dia teringat saat ayahnya meninggal, saat berusaha menolongnya yang akan tenggelam waktu itu. Sementara itu, di tempat lain, pengawal Ko Sun-tak memberikan laporan kepada kakek Ko Sun-tak tentang apa yang terjadi pada Ko Sun-tak di rumah sakit dan memberikan rekaman video operasi kepada kakek Ko Sun-tak. Keesokan harinya di rumah sakit, tiba-tiba wanita petugas kebersihan datang membersihkan ruangan tempat Cha Yong-min dirawat. Dan di sana ada Cha Yong-min yang sedang tiduran di lantai dan terkejut dengan apa yang dilakukan petugas kebersihan itu. Lalu Cha Yong-min berbicara dengan wanita tersebut karena dia mengira di dalam tubuh wanita tersebut adalah Pak Tes. Tetapi wanita itu tidak memberikan respon apapun dan akhirnya Cha Yong-min pergi meninggalkan ruangan itu. Tapi ternyata di dalam tubuh wanita itu memang ada Pak Tes yang sedang berpura-pura tidak melihat Cha Yong-min. Ko Sun-tak baru saja datang ke rumah sakit. Sementara itu, di tempat lain ada Cha Yong-min yang sedang mendatangi Jang Se-jin. Jang Se-jin sedang duduk di taman sambil mendengarkan musik. Dan Cha Yong-min teringat kejadian di masa lalu saat dia dan Jang Se-jin masih menjadi dokter residen di tempat itu. Di sana mereka sering duduk berdua di taman sambil mendengarkan musik. Tiba-tiba saja Ko Sun-tak datang dengan marah-marah kepada Cha Yong-min karena dia harus membayar denda yang mahal karena ulah Cha Yong-min. Jang Se-jin menjadi bingung dengan apa yang dikatakan Ko Sun-tak. Setelah puas marah-marah, Ko Sun-tak pergi dari tempat itu dan disusul oleh Cha Yong-min. Ko Sun-tak berjalan di lorong rumah sakit dan diikuti oleh Cha Yong-min. Mereka berdua berdebat karena masalah parkiran itu. Cha Yong-min meminta Ko Sun-tak untuk mengembalikan hewan peliharaannya, maka dia akan mengganti uang denda tersebut. Tiba-tiba ada wartawan yang datang untuk mewawancarai Ko Sun-tak. Wartawan itu menanyakan tentang operasi yang dilakukan oleh Ko Sun-tak kemarin. Semua orang sibuk membaca artikel tentang Ko Sun-tak. Dokter An juga membaca artikel itu. Dan dokter kepala juga ikut membaca artikel tersebut. Kemudian, Ko Sun-tak dan Cha Yong-min mendatangi ruang wakil direktur untuk menanyakan tentang artikel tersebut. Dan wakil direktur mengatakan, kabar baik harus dibagikan. Cha Yong-min mengatakan apa sebenarnya yang direncanakan oleh orang ini. Lalu wakil direktur mengatakan, apakah Ko Sun-tak mendapatkan kursus di tempat lain sehingga bisa menjadi sehebat ini? Tiba-tiba Ko Sun-tak dan wakil direktur mendapatkan telepon dari ibu mereka. Ko Sun-tak keluar dari ruangan itu, tapi Cha Yong-min masih berada di sana. Lalu, wakil direktur berkata kepada ibunya bahwa dia membiarkan Ko Sun-tak untuk menjadi pahlawan sebentar saja sebelum dia menghancurkannya. Ibu Ko Sun-tak datang ke rumah sakit sambil berbicara dengan Ko Sun-tak melalui ponselnya. Ko Sun-tak yang sedang berjalan berusaha menutupi wajahnya karena semua orang terus memperhatikannya. Ibu Ko Sun-tak terus memuji Ko Sun-tak.
Ternyata di belakang ibu Ko Sun-tak ada ibu dari wakil direktur yang juga sedang berbicara dengan anaknya. Saat sedang menunggu di lift, ibu Ko Sun-tak bertemu dengan ibu dari wakil direktur. Mereka saling memuji putra mereka satu sama lain. Padahal di dalam hati masing-masing mereka ingin saling menjatuhkan. Saat sedang berjalan di lorong rumah sakit, Cha Yong-min dicegat oleh 3 hantu. Sementara itu, Ko Sun-tak melihat seorang anak yang sedang bersembunyi dari ibunya. Kemudian, Ko Sun-tak pergi ke IGD dan melihat orang tua dari anak tadi yang sedang berbicara dengan seorang dokter. Ternyata orang tua anak itu memohon agar anaknya segera dioperasi. Akan tetapi, rumah sakit belum menemukan dokter yang lain untuk melakukan operasi tersebut. Karena biaya yang sangat mahal, sementara jika menggunakan dokter Cha, maka seluruh biaya ditanggung dari rumah sakit karena dokter Cha Yong-min melakukan donasi untuk hal tersebut. Mendengar hal itu, Ko Sun-tak menjadi kaget karena dia tidak mengetahui tentang hal itu. Dokter itu mengatakan bahwa dokter Cha Yong-min tidak seburuk yang terlihat, tetapi sebenarnya dia sangat keren. Kembali kepada Cha Yong-min yang sedang dikerumuni oleh para hantu. Ternyata 3 hantu tersebut mempunyai permintaan kepada Cha Yong-min. Hantu laki-laki tua meminta untuk dibelikan kue kenari, sedangkan hantu laki-laki yang lain meminta untuk dibawakan film DVD, dan hantu wanita meminta Cha Yong-min untuk membawakannya buku yang ada di suatu perpustakaan. Cha Yong-min mengatakan dia tidak bisa melakukannya, akan tetapi hantu itu berkata Cha Yong-min bisa mengabulkan permintaan mereka dengan cara memasuki tubuh Ko Sun-tak. Di tempat lain, Ko Sun-tak berbicara dengan temannya. Ko Sun-tak datang mengunjungi pasien yang dia operasi. Tapi tiba-tiba banyak orang yang memperhatikan Ko Sun-tak dari luar ruangan. Melihat keramaian, Cha Yong-min juga ikut melihat apa yang terjadi. Kemudian perawat mengatakan kalau Ko Sun-tak harus mengeluarkan hematoma pasien atau gumpalan darah yang lengket di dada pasien. Ko Sun-tak mencoba melakukannya, tapi dia melakukannya dengan cara yang salah. Semua orang menjadi panik melihat hal itu. Ko Sun-tak yang melihat Cha Yong-min meminta bantuannya, akan tetapi Cha Yong-min tidak mau dan pergi begitu saja. Karena hal tadi, Ko Sun-tak menjadi sangat kesal karena Cha Yong-min tidak mau membantunya. Cha Yong-min mengatakan, kamu sendiri yang melarangku untuk memasuki tubuhmu. Karena kesal, Ko Sun-tak pergi ke ruangan rawat Cha Yong-min dan mengambil baju Cha Yong-min, kemudian membuangnya keluar jendela. Melihat hal itu, Cha Yong-min menjadi marah kepada Ko Sun-tak karena baju kesayangannya dibuang. Tiba-tiba Jang Se-jin datang. Sementara di luar ruangan, petugas kebersihan yang dirasuki Pak Tes menemukan baju itu dan mengambilnya. Cha Yong-min masih kesal karena bajunya dibuang oleh Ko Sun-tak. Tapi tiba-tiba Jang Se-jin meninggalkan ruangan itu dan Cha Yong-min mengikutinya. Ternyata Jang Se-jin menuju ruangan kerja Cha Yong-min. Di luar ruangan ada bayangan hitam yang terus mengikuti Cha Yong-min. Sementara itu di dalam ruangan kerja Cha Yong-min, Jang Se-jin mencuri tablet yang berisi catatan tentang pasien yang dimiliki Cha Yong-min. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Cha Yong-min memeriksanya tapi tidak menemukan siapapun. Tak lama kemudian, Cha Yong-min melihat Dr. An yang mendekat dan Cha Yong-min memutuskan untuk masuk kembali ke ruangan kerjanya. Akhirnya Jang Se-jin berhasil menemukan tablet itu. Tapi tanpa sengaja dia menjatuhkan sebuah buku. Dr. An mendengar suara di dalam ruangan kerja Cha Yong-min memutuskan untuk melihat ke dalam ruangan itu. Untung saja Jang Se-jin berhasil bersembunyi sehingga saat Dr. An memeriksa ruangan tersebut, dia tidak menemukan siapapun. Kemudian Dr. An memutuskan untuk pergi dari ruangan itu. Di luar ruangan di sana ada bayangan hitam yang mengikuti Cha Yong-min. Kemudian Jang Se-jin pun pergi dari ruangan tersebut. Scene berganti. Tampak Jang Se-jin membawakan udang dan kepiting rebus untuk makanan ayahnya. Tetapi penjaga ruangan itu tidak memperbolehkannya masuk. Jang Se-jin menanyakan apakah ayahnya menghabiskan makanannya kemarin. Pengawal itu menjawab, ya, dia menghabiskannya. Kemudian Jang Se-jin pergi dari tempat itu. Ternyata di sana juga ada hantu ayah Jang Se-jin yang melihatnya. Di dalam ruang rawat ayah Jang Se-jin, ada Cha Yong-min yang berbicara dengan ayah Jang Se-jin. Kemudian ayah Jang Se-jin meminta Cha Yong-min untuk menikahi anaknya. Ayah Jang Se-jin mengatakan kalau Jang Se-jin tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena tidak mungkin seorang yang alergi seafood akan menghabiskan kerang dan kepiting rebus. Ayah Jang Se-jin meminta Cha Yong-min untuk memastikan Jang Se-jin untuk tidak datang lagi ke sini, karena dia tidak mau membuat beban anaknya semakin berat.
Di tempat lain, Jiang Sejin melakukan pemeriksaan kepada Tsai Yongmin dan melakukan pemeriksaan kepada pasien lainnya. Tak lama kemudian, dokter An datang dan menyuntikkan obat kepada ayah Jiang Sejin. Chang Yumin keluar dari ruangan ayah Jiang Sejin, tapi tiba-tiba dia menabrak seseorang sehingga orang itu terjatuh. Ternyata itu adalah hantu, dan hantu itu melarikan diri. Jiang Sejin menelpon seseorang. Kemudian Chang Yongmin menemui Ko Sentak, tapi Ko Sentak tidak mau berbicara dengannya. Dan akhirnya Chang Yongmin harus berhenti karena dia terhalang oleh pembatas itu. Di taman, Ko Sentak menemui Kristal dan bicara dengannya. Setelah menerima sebuah telepon, Ko Sentak pergi dari tempat itu. Sementara di dalam ruangan, Jiang Sejin melihat tablet milik Chang Yongmin. Tiba-tiba, dia mendapatkan telepon dan pergi ke tempat pasiennya berada. Saat Ko Sentak kembali ke kamarnya, dia terkejut melihat ada anak-anak di dalam kamarnya. Sedangkan di tempat lain, orang tua anak itu mencari anaknya tapi belum menemukannya. Di ruangan Ko Sentak, anak tadi masih menangis. Jiang Sejin yang baru sampai berusaha menolong pasien tersebut. Tiba-tiba ada hantu laki-laki yang muncul. Dia adalah hantu dari pasien yang sedang ditolong Jiang Sejin. Ternyata itu adalah laki-laki yang mengalami kecelakaan bersama dengan Tsai Yongmin saat itu. Sedangkan di ruangan Ko Sentak, anak tersebut masih terus saja menangis.